Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan Ayu. Nah, di video kali ini Ayu akan menjelaskan kepada teman-teman gimana cara kita membuat peraturan daerah. Nah, jadi sebelum Ayu jauh menjelaskan gimana pembuatannya, maka jangan lupa video ini untuk di like, comment, and subscribe ya teman-teman. Dan maaf ya, karena saat ini sedang hujan, jadi suara Ayu beradu nih dengan suara hujan, tapi masih kedengaran kan? Nah, jadi sebelum kita mau membuat peraturan perundang-undangan, kita harus tahu dulu apa-apa saja sih kerangka yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, selain itu kita juga harus mengetahui bagian-bagian, termasuk kepada bagian-bagian apakah dia, supaya kita nantinya lebih mudah untuk membuat peraturan perundang-undangan. Nah, sebenarnya di dalam video ini Ayu lebih menjurus kepada menjelaskan termasuk kepada bagian-bagian apa peraturan daerah ini. Maksudnya jika ini, apakah ini termasuk judul, apakah ini termasuk batang tubuh, apakah ini termasuk bagian penutup, seperti itu. Nah, untuk itu langsung saja Ayu jelaskan. Nah, di sini Ayu udah memaparkan nih pada teman-teman kalau Ayu memiliki yang namanya perda. Perda di sini perda dari Kabupaten Kudus, salah satu provinsi yang ada di Jawa Tengah. Nah, sebelum jauh kepada penjelasan, Ayu ingin jelaskan dalam peraturan daerah ada namanya kerangka yang harus kita ketahui. Kerangka itu yang pertama adalah judul, yang kedua ada namanya pembukaan, yang ketiga ada namanya batang tubuh, dan yang keempat namanya penutup. Nah, selain masuk kepada penjelasan judul. Judul itu harus memuat yang namanya keterangan mengenai jenis, nomor, tahun, penetapan, dan nama peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, dan ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah menggunakan margin tengah. Nah, jadi judul yang ada dalam judul yang termasuk dalam perda ini yang ini dia. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2017 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Nah, ini termasuk kepada judul. Setelah judul, kita masuk lagi kepada pembukaan. Pembukaan terdiri dari kata frase. Frase itu ialah dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Ini disebut dengan frase. Selanjutnya adalah jabatan. Karena di sini dia adalah Kabupaten Kudus, maka dia jabatannya adalah pemimpinnya adalah seorang Bupati Kudus. Dan tidak lupa kita memberikan koma di akhir katanya. Bupati Kudus, koma. Selanjutnya adalah kata menimbang. Menimbang ini adalah konsideran. Konsideran terdiri dari kata menimbang yang memuat uraian-uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang kita untuk membuat perda tersebut. Nah, di sini terdiri dari A, B, C, dan E. Ini ya dia. Tanda ini ada termasuk kepada konsideran. Nah, pokok-pokok pikiran yang ada pada konsideran ini haruslah memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang mengapa kita ingin membuat perda ini. Nah, selain itu, dalam konsideran biasanya diawali dengan huruf, lalu diawali dengan kata bahwa, dan diakhiri dengan kata titik koma. Nih, titik koma. Diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan kata titik koma. Misalnya, bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam sektor informal. Nah, di sini bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu diberdayakan. Nah, ini yang di latar belakang mengapa perda ini ingin dibuat. Nah, di sini karena dia tergantung poin-poin seberapa banyak poin-poin yang menjadi latar belakang kita ingin membuat perda ini.
Nah, karena di sini dia sampai E. Nah, ada juga untuk di akhir poin, karena di sini E, maka kita harus memaparkan seperti ini. Bahwa berdasarkan pertimbangan, sebagaimana yang dimaksud huruf A, huruf B, huruf C, dan huruf D, perlu, mungkin yang ini ya, perlu membentuk peraturan daerah tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Nah, ini yang merupakan dasar kita untuk di poin akhir dari konsideran. Selanjutnya ada kata-kata mengingat. Mengingat ini dinamakan dengan mengingat itu dinamakan dengan dasar hukum. Mengapa? Karena yang kita muat di dalam ini ialah dasar-dasar hukum yang berkaitan, ada kaitannya dengan peraturan yang akan kita buat nantinya. Karena di sini dia mengenai penataan dan pemberdayaan kaki lima, maka dia berkaitan dengan pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, undang-undang, nah ini, soalnya ini Undang-Undang nomor 30 tentang administrasi pemerintahan. Nah, ini masih berkaitan. Jadi yang kita muat di sini adalah dasar-dasar hukum. Dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan perda atau masalah yang ada dalam konsideran tadi. Nah, itu dia. Jangan lupa kita juga harus memperhatikan yang namanya hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, seperti yang teman-teman lihat tadi, di sini kan kita sudah memaparkan undang-undang, di bawah undang-undang ada peraturan daerah, maka diletakkan peraturan daerah di bawahnya. Setelah peraturan daerah, dia juga memaparkan peraturan presiden, baru terakhir adalah peraturan daerah. Nah, setelah itu maka kita akan masuk. Ini dinamakan tadi dasar hukum. Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kudus, Bupati Kudus memutuskan menetapkan. Nah, ini dia bukan lagi kepada dasar hukum. Ini kita sebut dengan namanya, ini disebut, ya bukan kita sebut ya, ini disebut dengan namanya diktum. Ada kata memutuskan, menetapkan, itu adalah diktum. Nah, di mana kita buat dia untuk dengan persetujuan bersamanya, dannya, serta menetapkan dituliskan dengan kata-kata dengan huruf biasa. Sedangkan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kudus, Bupati Kudus, memutuskan serta peraturannya itu ditulis dengan huruf kapital. Dan semua ini diletakkan di margin tengah. Oke, sudah paham? Nah, inilah semuanya yang termasuk kepada pembukaan. Ada dari frase, jabatan, konsideran, dasar hukum, dan diktum. Nah, setelah itu kita langsung masuk kepada batang tubuh. Nah, di mana batang tubuh ini memuat yang namanya ketentuan umum, materi pokok yang akan diatur, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup. Dalam perda ini, dia memuat bab 1 ketentuan umum. Nah, di mana kita harus memberi nomor urut serta bilangan tingkat yang akan ditulis dengan huruf dan diberi judul. Nah, haruslah diawali dengan huruf kapital. Nah, ini diawali dengan huruf kapital dan ditulis dengan angka Romawi. Nah, dalam ketentuan umum ini kita memaparkan mengenai peraturan daerah ini memaksud apa daerahnya, karena ini dari Kabupaten Kudus maka kita paparkan Kabupaten Kudus, pemerintahan daerahnya adalah seorang bupati, perangkat daerah, unsur-unsur yang membantu bupati. Nah, selanjutnya PKL, karena ini tentang pemberdayaan dan penataan PKL, maka yang kita paparkan adalah apa itu PKL. Di sini kita untuk menjelaskannya, pengertian PKL, pengertian penataan PKL, pengertian pemberdayaan PKL. Nah, di sini semuanya kita jelaskan tentang PKL. Jalan, kenapa jalan? Karena PKL pasti berkaitan dengan jalan, trotoar, terus lokasi perdagangan PKL. Nah, kita jelaskan apa itu semuanya. Nah, terakhir ada lokasi larangan PKL. Nah, yang kedua, bab kedua, kita masih bab kedua, kita tulis dengan huruf kapital serta angka-angka Romawi. Bab kedua di pasal 2. Nah, di sini kita masukkan ruang lingkupnya di pasal 2.
tujuannya di pasal 3. Oke, ruang lingkupnya tentang apa tadi? Karena di sini tentang penataan dan pemberdayaan PKL, maka kita paparkan penataan PKL dan pemberdayaan PKL. Terus pasal ketiganya, tujuan. Apa tujuan pembentukan pemberdayaan PKL ini? Maka kita paparkan memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya. Nah, selanjutnya kita masuk pada bab 3, tim penataan dan pemberdayaan PKL. Di sini kita jelaskan adanya tim, mengenai tim untuk penataan dan pemberdayaan PKL. Nah, selanjutnya adalah bab 4 bagian ke-1 pasal ke-6. Nah, penataan PKL sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, nah ini kita menjelaskan yang terdapat dalam pasal 2. Penataan PKL sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 ini. Nah, kita jelaskan di pasal 4 di pasal 6. Nah, kita jelaskan, kita uraikan. Nah, ingat, perhatikan lagi ya. Di pasal ke-7 teman-teman perhatikan, Bupati melakukan penataan PKL dengan cara A. Pendataan PKL, B. Pendaftaran. Nah, ketika kita ingin menjelaskan poin-poin ini, maka kita harus membuatnya bagian. Karena tadi udah bagian pertama, maka kita buat bagian kedua mengenai tentang pendataan PKL. Jadi kita tulis dengan huruf biasa. Terus kita paparkan. Nah, yang B-nya pendaftaran PKL, maka masuk pada bagian ketiga, pendaftaran PKL. Berarti nanti yang C-nya bagian keempat, penetapan lokasi PKL, bagian kelima, bagian keenam, bagian ketujuh, larangan bertransaksi. Nah, jadi kita paparkan dengan bagian-bagian. Nah, nih penetapan lokasi PKL, kemudian bagian kelima pemindahan dan penghapusan lokasi PKL. Nah, itu dia. Jadi kita tidak langsung masuk kepada bab selanjutnya nih. Bagian terakhir tadi larangan bertransaksi. Nah, lanjut kita bab kelima, pemberdayaan PKL. Tadi setelah kita menjelaskan penataan PKL, kita masuk pemberdayaan PKL yang ada di pasal 2. Nah, ini kita jelaskan kembali. Kemudian setelah dijelaskan kita masuk ke bab 6, hak, kewajiban, dan larangan PKL. Kita paparkan PKL mempunyai hak dan PKL mempunyai kewajiban. Jika dia ada 3, misalnya hak, kewajiban, dan larangan PKL, maka ini ada tiga pasal. Ini masuk pasal beda antara satu hak, antara kewajiban, serta antara larangan. Pasal 22, pasal 23, dan pasal 24. Oke, selanjutnya lanjut kita nanti ada monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan, dan terakhir bab ke-9 pendanaan, bab ke-10 sanksi administrasi, dan bab 11 ketentuan penyidikan, boleh ada boleh tidak, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup. Nah, dalam ketentuan penutup ini ada perda yang tidak memuat ini pasal 33 isinya. Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, peraturan daerah Kode Khusus ini tentang pengaturan pedagang kaki lima dicabut. Ini menyatakan bahwasannya dia memiliki peraturan daerah yang sebelumnya udah berlaku, namun ingin membuat peraturan baru, dan peraturan inilah yang mencabut peraturan sebelumnya. Maka dia memaparkan ini. Atau ada juga, kita juga bisa langsung tanpa membuat ini, kita bisa langsung membuat yang pasal ini. Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Kudus. Nah, karena tadi kita berada di Kabupaten Kudus. Nah, itu dia yang termasuk kepada batang tubuh, bagian dalam sistematika batang tubuh. Terakhir kita masuk kepada penutup. Penutup itu memuat itu kata-kata ditetapkan dan diundangkan yang telah ditandatangani oleh pemimpin dan sekda dari bagian sekdanya, sekretaris daerahnya. Misalnya ditetapkan di Kudus pada tanggal 20 Juni 2017 dan ditandatangani oleh Bupati Kudus dengan namanya siapa. Nah, tanpa memberikan gelar-gelar ya. Misalnya gelarnya ada doktorandus, haji ini, maka kita yang akan kita paparkan di sini adalah cuma namanya saja tanpa membuat gelarnya. Ingat, ditetapkan antara tanggal ditetapkan
dengan tanggal diundangkan itu haruslah sama-sama, tidak ada boleh perbedaan. Nah, jadi selanjutnya untuk ditetapkan itu ditandatangani oleh bupati atau pemimpinnya. Misalnya kalau dia seorang pemimpin di kota, maka kita adalah wali kota. Kalau kalau dia di kabupaten seperti ini, maka dia bupati. Nah, kalau diundangkan itu ditandatangani oleh sekretaris daerah yang saat itu sedang menjabat. Kemudian kita masukkan kepada lembar negara. Nah, dan ditandatangani. Oke. Selanjutnya di bagian selanjutnya nanti kita juga membuat yang namanya penjelasan. Nah, di sini kita membuat penjelasan apa-apa sih saja sih yang belum kita pahami dari perda yang telah kita paparkan tadi, kita buat tadi, maka kita masukkan kepada penjelasan. Ini untuk pasal demi pasalnya ternyata cukup jelas. Dan untuk pasal kedua tadi kita di mana tadi perda ini tidak menyebutkan pelaku usaha, yang dimaksud dengan pelaku usaha dan yang dimaksud dengan asosiasi. Maka disinilah untuk kita menjelaskannya karena dia penjelasan. Dan untuk pasal-pasal keseluruhannya ternyata sudah cukup jelas. Kalau misalnya dia sudah cukup jelas, maka kita buat itu cukup jelas, titik. Dan baru kita buat terakhir tambahan lembaran daerah kabupaten Kudus, nomor berapa dia? Nah, kalau di sini adalah nomor 203. Nah, ini dia sistematika untuk kita ingin membuat peraturan daerah. Bagaimana? Teman-teman sudah paham? Semoga teman-teman paham. Karena untuk mengetahui bagaimana cara kita membuat peraturan daerah, kita harus mengetahui dulu sistematika atau bagian-bagian termasuk apa saja dia. Jadi kita bisa membuatnya dengan bahasa kita sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ayu sampaikan. Apabila ada kata-kata Ayu yang salah, mohon dimaafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.